Kelahiran kembali Sang Santo Bela Diri. Episode 24. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat update-nya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Cahaya pedang itu seperti air, melayang di udara, seolah-olah langit terbagi oleh air. Ini juga merupakan jurus pertama pedang tiga kaki. Cahaya hijau menerobos udara. Gerakan pedang demi gerakan pedang. Ada berbagai macam jurus pedang. Beberapa di antaranya berkekuatan rata-rata, beberapa di antaranya sangat kuat. Namun, di mulut Diancai Abadi, semua jurus ini merupakan jurus pertama dari pedang tiga kaki. Pedang tiga kaki adalah kanon pedang tertinggi yang mengarah pada dao pedang yang agung. Untuk menjadi seorang pendekar pedang sejati yang telah menyadari dao pedang yang agung, pertama-tama kau harus memiliki hati pedang. Tanpa kau sadari, kau telah mengembangkan hati pedang setelah bertahun-tahun berlatih keras, tetapi hati pedang ini membutuhkan ketulusan sejati terhadap pedang. Kau harus memahami hati pedangmu sendiri. Ketika kau memahami hati pedangmu dan apa artinya menjadi pedang abadi, kau telah membuka pintu untuk menjadi pedang abadi. Dan pada saat itu, kau akan secara alami tahu cara melakukan gerakan pertama pedang tiga kaki. Gerakan pertama pedang tiga kaki, jantung pedang bersih. Ketika hati pedangmu bersih, kau akan melihat jalan sejati untuk menjadi seorang pendekar pedang. Adegan-adegan Diancai Immortal yang menampilkan jurus pertama pedang setinggi tiga kaki, Sword Heart Clear, terlintas di benaknya. Beberapa jurus itu sangat lemah, dan beberapa sangat kuat. Namun saat ini, ketika adegan-adegan itu terus berkelebat di benaknya, Long Wei samar-samar tersentuh. Ia samar-samar memahami sesuatu. Meskipun ia tidak sepenuhnya memahaminya, ia tahu bahwa ia telah menyentuh sesuatu. Wow! Pedang itu terbang. Pedang teratai tiga bakat di udara terbang maju mundur berulang kali. Tetapi cahaya pedang menjadi lebih tajam dan lebih kuat, dan bahkan mulai menekan pita cahaya. Boom perlawanan dari 5 pedang teratai 3 elemen yang terikat di ruang bulat besar itu semakin kuat. Tonjolan-tonjolan besar di ruang bulat yang mengalir itu juga semakin besar. Wanita berpakaian biru kakak senior Bai Sui yang duduk bersila di kejauhan mulai berkeringat di dahinya. Apa? Kakak senior Huo Sheng, yang menonton dari kejauhan, mengubah ekspresinya. Mata anak laki-laki gemuk lusuh itu langsung melebar. Benarkah? Aku benar-benar berhasil mencapai terobosan dalam pencerahan pedang. Wajah wanita berpakaian hitam, yang selalu sedingin es, juga menunjukkan sedikit kejutan pedang abadi. Bang! Dengan suara keras, ruang berbentuk bola yang nyaris tak terurus itu akhirnya meledak, dan pita-pitanya pun hancur. Hanya 6 pedang teratai 3 elemen yang terlihat, masing-masing sangat kuat dan tajam, dan kekuatannya jelas meningkat pesat. Pedang-pedang itu melesat langsung ke arah boneka Tian Luo, dan tak lama kemudian lapisan pelindung di permukaan boneka Tian Luo pun terpotong. Long Wei, menang! Teriak pria tua berambut putih itu. Mata perempuan berbaju hijau itu penuh dengan ketidakpercayaan. Ia benar-benar berhasil mencapai terobosan dalam pertempuran. Ia tak kuasa menahan diri untuk bergumam, monster, sungguh monster pedang. Long Wei berdiri, melihat sekeliling aula, lalu berteriak lagi, adakah saudara-saudari lain yang bisa memberiku nasihat? Pria tua kerdil di pojok tak kuasa menahan diri untuk berkata, seorang jenius dalam ilmu pedang, seorang jenius sejati dalam ilmu pedang. Long Wei ini terlahir untuk menjadi seorang pendekar pedang abadi. Pemahamannya tentang ilmu pedang melampaui orang biasa, bahkan seperti iblis. Dan dia memiliki hati yang tulus terhadap ilmu pedang. Ya, Dewa Diancai memandang Long Wei dari kejauhan, dia pastilah seorang dewa pedang. Murid lain telah maju. Pria tua kerdil itu mengangguk, bagus dia maju. Long Wei harus bertarung sekarang. Semakin kuat tekanannya, semakin tajam ilmu pedangnya. Mungkin dia bisa memanfaatkan pertarungan ini untuk mewujudkan jurus pertama pedang tiga kaki, hati pedang jernih. Gumam Diancai Abadi. Long Wei berdiri di pilar batu. Ada pula seorang pemuda berpakaian hitam berdiri di pilar batu di seberangnya. Mata Long Wei tampak memiliki cahaya pedang yang redup, dan dia berkata dengan keras, saudaraku, tolong, adik junior, kau bisa menguasai ilmu pedang dalam pertempuran, kau benar-benar jenius dalam ilmu pedang. Pantas saja kau diterima sebagai murid oleh Diancai yang abadi. Pemuda berbaju hitam itu berkata dengan tenang, adik junior, metodeku lebih kejam daripada kakak senior Bai Sui, jadi berhati-hatilah. Saudaraku, silakan saja. Long Wei duduk bersila. Pemuda berpakaian hitam itu juga duduk bersila. Keduanya saling berhadapan dari kejauhan. Suasana semakin hening. Dua Wan Xiang Zhenren, saudara Suing dan saudari Bai Sui, dikalahkan satu demi satu. Saudara Du Sui saat ini secara alami lebih kuat dari keduanya dalam hal Taoisme. Kalau tidak, dia tidak akan muncul. Pergi. 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 Cahaya dingin berkilat di mata pemuda berbaju hitam itu, dan tiba-tiba serangkaian kait hijau melesat dari punggung boneka yang dikendalikannya. Sebanyak 18 kait hijau melesat melintasi kehampaan,
Dan di udara, ujung 18 kait itu samar-samar memancarkan cahaya beracun 3 warna. 18 kait beracun yang memancarkan cahaya beracun 3 warna itu melesat langsung ke arah boneka 1000 pedang yang dikendalikan Long Wei. Kelihatannya kuat dan terkendali, tanpa kesan mengancam. Ekspresi Long Wei sedikit berubah. Cahaya beracun 3 warna? Dalam pertarungan sebelumnya antara kakak senior Suing dan kakak senior Bai Sui, kakak senior Suing seharusnya memiliki spesialisasi dalam satu dao, dan juga bercampur dengan persepsi dao lainnya. Dia sangat mirip denganku, dan salah satu dari mereka telah mencapai alam domain dao. Yang lainnya belum mencapai alam domain dao. Namun, kakak senior Suing memiliki persepsi yang sangat mendalam tentang dao spesialisasinya, yang seharusnya jauh melampauku. Aku mengalahkan kakak senior Suing karena jiwaku yang kuat. Kakak senior Bai Sui seharusnya berada di alam Tao tingkat kedua. Kakak senior, darah racun, di depannya seharusnya berada di alam tingkat ketiga Dao. Diancai Abadi juga memberitahu saya bahwa saya tidak akan bisa benar-benar melepaskan kekuatan pedang teratai 3 bakat sampai saya mencapai alam 3 Dao. Dan saudara Dusue di depan saya sudah mencapai alam ini. Jadi bagaimana jika aku berada di wilayah 3 jalan? Maju. Cahaya pedang melintas di mata Long Wei. Dan 18 pedang terbang tiba-tiba terbang keluar dari belakang boneka 1000 pedang di bawah. 18 pedang terbang melintasi langit, dan seketika mekar menjadi bunga teratai, berubah menjadi 18 sinar pedang-pedang teratai 3 bakat. Meskipun ketiga pedang terbang yang bergabung membentuk sinar pedang itu sangat kuat, tetapi karena lawan memiliki 18 pedang, Long Wei tentu saja akan menggunakan 18 pedang untuk mengincarnya. Dalam hal angka, Long Wei tidak pernah takut pada siapapun. Dentang. Dentang. Wow. Di satu sisi terdapat 18 sinar pedang teratai, dan di sisi lain terdapat 18 lampu berwarna kait racun. Seakan-akan ada 18 kultivator abadi yang mengendalikan kedua sisi, bertarung satu sama lain berulang kali di udara. 18 kait racun itu begitu kuat hingga mampu menekan Long Wei sepenuhnya. Tetapi cahaya pedang Long Wei lebih condong ke elemen air dari 5 elemen dan sangat kuat. Dan di bawah tekanan ini, Long Wei sekali lagi memasuki kondisi pertarungan sebelumnya, kondisi meninggalkan segalanya dan hanya menyisakan pedang di hatinya. Hatiku hanya pada pedang. Membunuh. 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 Cahaya pedang teratai menari-nari, semakin tajam. Bahkan banyak rekan murid yang menonton dari kejauhan menyadari bahwa kekuatan pedang teratai 3 bakat yang dikendalikan Long Wei jelas meningkat. Cahaya pedang itu tampak semakin tajam, bahkan tampak bernyawa. Semakin kuat sepanjang waktu. Kekuatan pedang teratai meningkat. Dia masih dalam tahap pencerahan pedang. Kakak senior Huo Sheng memperhatikan dari jauh, adik junior ini punya potensi yang luar biasa. Dia benar-benar jenius dalam latihan pedang. Kekuatan pedang telah meningkat. Apakah adik junior ini akan melangkah ke ranah pertama, pedang abadi, hari ini? Bocah gendut yang ceroboh itu memperhatikan dalam diam. Ada banyak aliran halus di jalan menuju keabadian, seperti aliran Yin Yang, aliran Tai Chi, aliran pedang abadi, dan seterusnya. Sang pedang abadi berjalan di jalan pedang. Para dewa pedang selalu terkenal karena kekuatan tempur mereka yang luar biasa dan dianggap sebagai petarung terbaik. Misalnya, Dewa Diancai dan Dewa Beising, yang paling terkenal dalam sejarah Akademi Hitam Putih, semuanya adalah dewa pedang. Keren. Gadis berbaju hitam itu juga memuji dengan lembut. Setelah mendengar ini, Julian, yang berdiri di sampingnya, langsung menatap Long Wei di tempat itu dengan tatapan aneh. Lelaki tua bertubuh pendek di sudut aula diskusi itu dengan santai mengeluarkan labu anggurnya, menyesap anggur abadi itu, melirik Diancai yang abadi yang sedang menyaksikan pertempuran tanpa berkedip, lalu berkata sambil tertawa aneh, saudara Diancai, jangan khawatir, dilihat dari situasinya, muridmu ini akan segera memahami hati pedangnya. Ya, Diancai Immortal menjawab dengan mulutnya, tetapi matanya masih memperhatikan pemandangan pertempuran. Bagaimanapun, ini adalah murid pertamanya. Kakak senior Dusue, pemuda berbaju hitam, duduk bersila, wajahnya semakin muram. Bagaimana ini bisa terjadi? Pencerahan ini seharusnya memiliki titik puncak. Bagaimana mungkin kekuatan pedangnya terus meningkat? Dari yang awalnya kurang menguntungkan, kini perlahan-lahan menjadi lebih kuat. Di mana batas pencerahannya? Apa sebenarnya yang disadarinya? Pemuda berpakaian hitam itu menggertakkan giginya. Murid-murid paling terkemuka seperti Master Sloppy bisa langsung tahu bahwa Long Wei sedang berada di jalur menuju pedang abadi. Tetapi kakak senior darah racun ini jelas memiliki penglihatan yang lebih buruk. Ia hanya tahu bahwa Long Wei sedang mengalami pencerahan, tetapi ia tidak tahu bahwa Long Wei sedang berada di jalur menuju pedang abadi. Di udara, pertarungan antara 18 sinar pedang teratai dan 18 cahaya kait beracun semakin sengit. Cahaya kait beracun itu berjuang sekuat tenaga, tetapi mereka jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Cahaya yang menyilaukan terpancar di mata anak laki-laki berpakaian hitam itu, dan kegilaan di hatinya pun meledak.
18 cahaya beracun itu tiba-tiba berubah menjadi kait racun berwarna-warni raksasa yang panjangnya lebih dari 3 meter. Seluruh kait racun berwarna-warni itu memancarkan cahaya redup dan menyapu langsung ke arah boneka 1000 pedang Long Wei. Merusak. 18 sinar pedang teratai juga berubah dalam sekejap. 6 pedang terbang itu membentuk formasi dasar, dan langsung membentuk pedang teratai 3 elemen yang besar, yang langsung maju untuk menghadapi serangan itu. Boom! Tabrakan keras. Kait racun warna-warni itu langsung hancur. Dan pedang teratai 3 bakat yang besar bersiul dan menembus lapisan pelindung boneka kait racun di kejauhan. Long Wei, menang. Suara lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba terdengar, dan pada saat yang sama formasi penyegel mulai terangkat. Hilang. Pemuda berbaju hitam, yang telah berjuang lama namun tetap kalah, memancarkan secercah kesedihan di matanya. Ia melirik pemuda berkulit binatang yang duduk di pilar batu di kejauhan, lalu menginjak tanah dan melompat keluar dari medan perang dalam sekejap. Ia menyerahkan 2 botol giok kepada lelaki tua berambut putih itu, berbalik, dan pergi. Seluruh ruang diskusi hening, diikuti oleh berbagai diskusi. Hilang. Kakak senior Dusue telah kalah. Kakak senior Dusue telah mencapai alam dao tingkat ketiga. Bahkan kakak senior Dusue pun kalah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Untuk sesaat, banyak saudara-saudari di aula diskusi berdiskusi. Karena saudara senior Dusue telah kalah, siapa yang akan menjadi berikutnya? Bagus. Saudara Long Wei. Kemenangan yang bagus. Mu Zishuo adalah pendukung setia Long Wei. Dialah satu-satunya yang berteriak mendukung Long Wei. Di camp murid baru, hanya ada dia dan Long Wei. Para kakak beradik senior sedang mengobrol dan mendiskusikan siapa yang akan naik berikutnya. Namun, tak seorang pun menyadari bahwa Long Wei istimewa saat ini. Bahkan beberapa pendeta tahu yang menyaksikan melalui teknik cermin air tidak dapat menemukannya. Lagi pula, mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hanya ada 2 orang. 5 Dewa Gila dan Dewa Diancai. Mereka berdua menyadari keanehan Long Wei. Setelah mengalahkan pemuda berpakaian hitam, kakak senior darah racun, Long Wei tidak berdiri seperti biasanya, tetapi terus duduk bersila. Rasakan auranya. Mata 5 Dewa Gila semakin terang. Aura Long Wei ini semakin tajam dan kuat. Mata Diancai yang abadi juga berbinar, menatap Long Wei yang duduk bersila di pilar batu di kejauhan. Baginya, seorang dewa pedang yang kuat, ia bahkan bisa merasakan aura pedang yang mulai muncul dari Long Wei di pilar batu di kejauhan. Meskipun lemah, aura itu perlahan terbentuk. Semakin kuat. 5 Dewa Gila tak lagi peduli soal minum, dan menatap Long Wei dengan penuh semangat di kejauhan. Aku merasa dia telah berubah menjadi pedang. Terobosan. Senyum juga muncul di wajah Dewa Diancai. Begitu kata-kata itu terucap. Long Wei, yang duduk bersila di kejauhan, berdiri. Saat bertarung dengan kakak senior Bai Sui, ingatan Long Wei berkelebat dengan adegan instruksi gurunya, Diancai. Ia perlahan mencapai ranah hati pedang jernih. Setelah itu, saat bertarung dengan kakak senior Dusue, persepsinya menjadi semakin jernih, dan cahaya pedang yang dilepaskannya secara alami menjadi semakin kuat. Saat dia mengalahkan kakak senior Poison Blood, seolah-olah gelembung-gelembung yang terkumpul hingga ekstrim meledak seketika. Segala keraguan yang tersisa pun hilang. Long Wei tahu segalanya di dalam hatinya. Untuk menjadi seorang pedang abadi, kau harus memiliki hati yang tulus terhadap pedang. Pedang adalah pedang di hati. Jika di hatimu ada pedang, kau bisa menggunakan ilmu pedang meski menggunakan batu, palu, atau tongkat. Pedang abadi, semuanya mengikuti jalan pedang. Entah itu jalan hujan, angin, api, atau apapun, semuanya dapat diintegrasikan ke dalam jalan pedang. Pedang adalah tubuhku. Pedang adalah hidupku. Pedang adalah jalanku. Long Wei membuka matanya. Mata dan seluruh tubuhnya dipenuhi energi pedang. Seolah-olah Long Wei adalah pedang yang tak tertandingi. Pedang dari pedang abadi adalah dirinya sendiri. Dia adalah pedang itu sendiri. Dan dia bisa menggunakan ilmu pedang dengan senjata sihir apapun. Pedang-pedang abadi adalah sebuah jalan. Jalan ini menuju puncak 3 alam. Pedang dari pedang abadi adalah andalannya. Di jalan menuju keabadian ini, dengan mengandalkan pedang seseorang dapat mengukir jalan menuju puncak, membunuh dewa jika dewa menghalangi jalannya, membunuh Buddha jika Buddha menghalangi jalannya, dan menghancurkan semua rintangan, dengan mengandalkan pedang ini. Saya ingin ayah dan ibu saya hidup selamanya. Saya ingin orang-orang yang saya cintai hidup bahagia. Aku tidak ingin tragedi terjadi di sekitarku lagi. Aku tidak ingin dikendalikan oleh takdir ini lagi. Hati pedang Long Wei sepenuhnya jernih. Semua keinginan dan harapannya ada pada pedang itu. Tubuh, kehidupan, dan bahkan keinginan masa depannya diletakkan pada pedang itu. Pedang itu adalah penopangnya untuk membuka jalannya sendiri. Jurus pertama, pedang 3 kaki, hati pedang jernih. Long Wei langsung memahami jurus pertama, pedang 3 kaki, miliknya.
Ada banyak cara untuk melakukan gerakan pertama ini. Yang perlu kamu lakukan hanyalah melakukannya sesuai dengan pencerahan hati pedangmu sendiri. Itu sudah cukup. Orang lain punya jurus pedang 3 kaki pertama mereka sendiri. Dan Long Wei tentu saja punya jurus pedang 3 kaki pertama miliknya sendiri. Long Wei berdiri. Berdiri di pilar batu, memandang saudara-saudari di seluruh aula diskusi Dao, dan berbicara lagi saudara-saudari mana yang masih membutuhkan bimbingan. Para senior di aula diskusi Dao mulai melirik beberapa orang. Karena kakak senior Dusue sudah dianggap kuat di antara Wan Xiang Shenren dalam diskusi Dao. Tetapi ia dikalahkan oleh Long Wei. Jadi, jika kau ingin melawan Long Wei, kau harus lebih kuat. Jadi, hanya ada orang-orang itu. Sekitar selusin murid yang lebih kuat di alam berbagai jalur. Kalau begitu, biarkan aku merasakan kekuatanmu, saudara muda Long Wei. Seorang pria berpakaian putih yang berdiri di samping saudara senior Huo Sheng berjalan keluar sambil tersenyum tenang. Gunung Utara Xuantang, kakak senior Xuantang telah bertindak. Penggenggaman 5 ki, kakak senior Xuantang luar biasa kuatnya, jauh lebih kuat daripada kakak senior Dusue. Kakak senior Xuantang seharusnya bisa menang jika dia bertindak. Ada banyak diskusi untuk sementara waktu. Beishan Xuantang juga dianggap sebagai pemimpin di antara murid-murid Wan Xiang Shenren dari Akademi Hitam Putih. Tentu saja, jika pertarungan sungguhan, murid-murid sekolah pemurnian tubuh dewa dan iblis umumnya lebih kuat. Misalnya, kakak senior Suing dan yang lainnya semuanya sangat kuat. Dalam pertempuran, sekolah pemurnian tubuh dewa dan iblis sendiri memiliki keunggulan yang sangat besar. Beishan Xuantang adalah seorang kultivator pemurnian Qi. Tetapi jika kita hanya membandingkan alam Dao, dia jelas merupakan salah satu yang teratas di berbagai alam Dao, jauh melampaui kakak senior Dusue dan yang lainnya. Beishan Xuantang? Long Wei mengenali pria ini pada pandangan pertama. Ia bertemu Beishan Xuantang saat pertama kali datang ke Akademi Hitam Putih. Saat itu, Beishan Xuantang sama sekali tidak menganggapnya serius. Saudara Bai Wei berkata bahwa Beishan Xuantang adalah ular berbisa berbulu domba. Sekarang setidaknya aku bisa melihat bahwa dia adalah ular berbisa berbulu domba. Kitayama Xuantang masuk dengan senyum di wajahnya, anggun dan anggun, berpakaian putih. Dia memang cukup bergaya dan tampaknya cukup populer. Segera, Beishan Xuantang mengambil sebuah boneka dari aula samping, menginjaknya, dan terbang langsung ke pilar batu. Bonekanya juga melompat ke tempat di bawah. Adik Long Wei. Beishan Xuantang berdiri di pilar batu dan menatapnya dari kejauhan sambil tersenyum. Saat pertama kali kita bertemu, aku tak pernah menyangka akan berdiskusi Dao denganmu di aula diskusi Dao hari ini. Perubahan di dunia sungguh ajaib. Bisa bertarung denganmu, aku juga merasa dunia terus berubah, jawab Long Wei. Beishan Xuantang mengangguk pelan, tetapi semangat juang di matanya terlihat jelas. Karena ia lahir di cabang terpencil klan Anchan Beishan, ia selalu memandang rendah murid-murid langsung yang mengandalkan perlindungan ayah mereka. Ia telah lama menggolongkan Long Wei sebagai bagian dari kubu Beishan Bai Wei. Kemenangan-kemenangan Long Wei sebelumnya juga membuatnya semakin tidak senang. Dia berbakat, tapi menang sejauh ini sudah cukup, kata Beishan Xuantang dalam hati. Tiba-tiba, di antara banyak saudara-saudari yang berdiri di tepi aula diskusi, seorang pria berpakaian putih dan berambut putih berkata, "Saudara muda Long Wei." Long Wei menoleh dan melihat ke arahnya. Ia segera membungkuk dan berkata, "Kakak senior Suing." Kakak senior Suing, meskipun dia tidak sebaik dia secara teori, dia adalah salah satu murid terbaik generasi ketiga dalam pertempuran frontal. Adik junior, kau telah meraih 3 kemenangan berturut-turut atas para kultivator Purple Mansion, lalu atasku, Bai Sue, dan Du Sue. Sekarang kau akan bertarung melawan Beishan Xuantang. Aku sangat mengagumimu. Adik junior Xuantang memiliki tingkat pencerahan yang sangat tinggi, dan adik junior Long Wei memiliki bakat yang luar biasa. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Aku ingin mengeluarkan sebuah harta karun untuk menambah keseruan pertempuran ini. Selama adik junior Long Wei mengalahkan adik junior Xuantang, aku akan memberikan harta karun ini kepadamu, adik junior. Begitu kata-kata itu keluar, keributan langsung terjadi. Kata-kata kakak senior Suing agak menghina Beishan Xuantang, dan jelas dia sedang berusaha mendekati Long Wei. HMPH. Beishan Xuantang sedikit kesal. Tetapi kakak senior Suing ini adalah salah satu murid yang paling sulit dihadapi di antara 3 generasi murid, jadi dia masih menunjukkan senyum tipis di permukaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Long Wei. Tidak perlu merendah begitu. Kakak senior Suing berkata, harta karun ini adalah senjata ajaib tingkat manusia, dan tidak terlalu berguna bagiku. Aku tidak sengaja menemukannya saat menjalankan misi Long Wei dan memasuki sebuah rumah abadi. Aku mengambilnya kembali dengan santai. Aku lihat kakak muda pandai mengendalikan pedang terbang, dan bahkan bisa mengendalikan beberapa pedang terbang. Formasi pedang terbang yang kudapat adalah satu set formasi pedang Tiangang Disha, dengan total 108 pedang terbang. Ini tidak berguna bagiku, tetapi pasti akan sangat berguna bagimu, kakak muda.
Namun, apakah kau bisa mendapatkannya tergantung pada kekuatanmu dalam pertempuran ini. Kakak senior Swain, berpakaian putih dan berambut putih, tersenyum lebar. Ia memang sangat optimis terhadap Long Wei. Dia adalah murid pertama Master Wan Xiang yang bertindak kali ini. Sebenarnya, dia hanya melempar batu bata untuk menarik batu giok. Apalagi karena mereka sering bertarung hidup dan mati, kakak senior Swain memiliki indera yang sangat tajam. Dia samar-samar merasa Long Wei di kejauhan bagaikan pedang saat ini. Dia mengerti bahwa adik junior ini memiliki masa depan yang cerah. Keluarkan set pedang terbang ini. Konon, hadiah itu hanya akan diberikan jika Long Wei menang. Tetapi bahkan jika Long Wei kalah, kakak senior Swain pasti akan menemukan alasan untuk memberikannya kepada Long Wei. Alhasil, keduanya pun menjadi dekat. Adik kecil pasti akan berusaha sebaik mungkin, kata Long Wei. Bagaimana mungkin formasi pedang terbang tingkat manusia ini tidak berguna bagi kakak senior Swain? Dia bisa menukarnya dengan banyak kartu yuan dengan pergi ke Gunung Tianbao. Ini hanyalah usaha kakak senior untuk mendekatinya. Anak itu, Swain, adalah murid pertama yang mendekatimu. Pria tua kerdil itu memegang labu anggur dan berbicara dengan santai sambil minum. Diancai abadi mengangguk lembut. Swain juga seorang pahlawan di antara 3 generasi murid. Yang berdiri di sisimu itu pahlawan? Pria tua pendek itu melotot, lalu mengerucutkan bibirnya dan berkata, tapi sejujurnya, meskipun Swain ini agak lambat dalam pencerahan, dia juga rendah hati. Khususnya, dia sangat pekerja keras. Tubuh abadi bayangan darah dalam teknik pemurnian tubuh dewa dan iblis adalah metode latihan yang paling menyakitkan. Tetapi setelah dipraktikkan, metode itu juga sangat aneh dan kuat. Terlebih lagi, Swain ini sering melakukan beberapa tugas berbahaya di Inglong Wei. Dengan sifat khusus tubuh abadi bayangan darah, dia berjalan melewati hidup dan mati berulang kali. Kekuatannya meningkat semakin cepat. Kekuatan sihirnya juga semakin kuat. Saat pertama kali masuk, dia tidak mencolok. Tapi sekarang dia adalah salah satu murid terkuat di antara 3 generasi. Kurasa dalam beberapa ratus tahun, dia bahkan mungkin menjadi salah satu orang terkuat di Akademi Hitam Putihku. Kau begitu optimis padanya? Diancai Immortal terkejut. Meskipun pencerahan itu penting, inti tahu jauh lebih penting. Pria tua kerdil itu mendesah pelan, kau akan mengerti setelah melihat lebih banyak. Dewa Diancai menatap bayangan darah itu dalam-dalam. Pertempuran telah dimulai. Mata kurcaci itu berbinar saat ia menatap medan perang di kejauhan. Long Wei dan Bei Shan Tang sudah mulai mengendalikan boneka mereka untuk bertarung. Adik muda Diancai, menurutmu siapa yang akan menang di antara mereka berdua? Menurutku, meskipun muridmu telah menguasai jurus pertama pedang 3 kaki, jurus ini adalah tentang menguasai inti pedang. Tidak ada yang tahu seperti apa hati pedangnya. Sulit juga untuk mengatakan seberapa kuat jurus yang telah dipelajarinya. Dan teknik meraih 5 ki Bei Shan Tang jauh lebih kuat daripada milik anak bernama Du Sue sebelumnya. Pria tua kerdil itu menatap Diancai yang abadi, penuh harap melihat raut khawatir di wajahnya. Namun Diancai Immortal tetap serius seperti biasa. Kalian akan tahu seperti apa ilmu pedangnya setelah kalian melihatnya. Oh, jawab lelaki tua pendek itu sambil menggelengkan kepala dan mendesah. Aduh, muridmu sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kelihatannya berbahaya. Semua orang yang menonton di luar formasi terlarang menahan napas. Aku ingin tahu apakah saudara muda Long Wei bisa melakukan keajaiban lagi. Saudara senior Huo Sheng menyipitkan matanya. Kekuatan pedangnya sepertinya tidak meningkat. Apakah pencerahan pedangnya sudah berhenti? Bocah gendut itu mengerutkan kening sambil memperhatikan. Kalau dia sudah berhenti, pertempuran ini sulit diprediksi. Kakak senior, bisakah adik junior Long Wei menang? Tanya kakak senior Julian dari samping. Gadis berpakaian hitam, peri pelangi api Wei, hanya menonton dalam diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menang, menang, menang. Mu Zishuo dan kakak senior Donglin berdiri di sudut. Ia menyaksikan dengan tangan terkepal, matanya terbelalak. Tersegel di dalam formasi. Meskipun Long Wei, yang sedang duduk bersila di pilar batu, berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, ia masih berjuang melawan 9 pedang teratai 3 bakat dari penangkapan besar 5 ki yang besar. Dilihat dari situasinya, jika mereka bertarung beberapa kali lagi, pedang teratai 3 bakat itu mungkin akan runtuh. Long Wei sangat tenang. Tidak ada kepanikan sama sekali, yang membuat Bei Shan Tang di sisi berlawanan mencibir dalam hatinya. Sudah hampir waktunya. Kamu kalah. Tanpa dia sadari, bahwa saat ini Long Wei tengah mengumpulkan kekuatan, dengan gelombang pencerahan dalam benaknya, dan pencerahan tentang pedang terus mengalir deras. Kebebasan yang luar biasa. Kebebasan yang luar biasa. Bahkan takdir harus mundur. Niat pedang yang mengerikan tiba-tiba meledak dari mata Long Wei, dan seluruh tubuhnya meledak dengan niat pedang yang mengerikan. Pedang setinggi 3 kaki, jurus pertama, hati pedang jernih. Mata Long Wei terbelalak, dan tiba-tiba semua pedang terbang di belakang boneka 1000 pedang beterbangan, termasuk pedang-pedang terbang sebelumnya. Ada ribuan pedang terbang.
dan pedang-pedang terbang yang padat itu membuat semua orang tercengang. Begitu banyak pedang terbang? Untuk apa? Ribuan pedang terbang semuanya menunjuk ke teknik meraih 5 ki di depan mereka. Memotong. Long Wei tiba-tiba berteriak. Ribuan pedang terbang seketika berkembang menjadi bunga teratai, dan menebas ke depan pada saat yang sama. Dalam sekejap, ribuan pedang terbang berubah menjadi sinar pedang besar, menebas ke depan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Potongan ini mengandung tekad yang tak tertandingi di hati Long Wei Jian. Pada abad terakhir, Ning mengalami ledakan informasi di bumi. Seperti kata pepatah, begitu Anda memasuki dunia, Anda akan meninggalkannya. Gangguan yang ditimbulkan oleh ledakan informasi itu lebih mengejutkan daripada yang ditimbulkan oleh pengalaman petualangan di era liar. Pertemuan-pertemuan kehidupan ini, perpisahan hidup dan mati, serta hangatnya kasih sayang keluarga membuat hati Long Wei berangsur-angsur menjadi jernih. Jika seseorang tinggal di surga, ia mungkin mampu menjaga hatinya tetap murni dan jernih. Namun, hati yang murni dan jernih seperti itu sangatlah rapuh. Begitu ia menghadapi godaan atau frustrasi, ia kemungkinan besar akan runtuh. Namun, Long Wei telah menyaksikan terlalu banyak ledakan informasi di kehidupan sebelumnya. Betapa menyakitkan baginya melihat orang lain berlari, membaca, dan jatuh cinta dengan bebas, sementara ia menderita penyakit. Hati ini, yang telah lama tercemar oleh dunia, secara bertahap menjadi jernih di bawah kehangatan kasih sayang keluarga dalam kehidupan ini, dan menjadi lebih tidak bisa dihancurkan. Berdiri tegak dengan wajah putih bersih di atas gunung memanglah berharga, tetapi mampu muncul dari lumpur tanpa ternoda bahkan lebih langka lagi. Ini adalah jurus pertamaku dengan pedang 3 kaki. Memotong. 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 Long Wei meneriakkan kata bunuh 3 kali, dan cahaya pedang di matanya terlihat oleh mata telanjang. Niat pedang yang kuat dan tekad yang tak tertandingi menggerakkan kedua makhluk abadi di kejauhan. Ledakan. Ribuan pedang terbang menebas bersamaan. Cahaya pedang raksasa yang mereka ubah menebas ke depan. Tangan genggam 5 ki yang perkasa di depannya meraung keras. Meskipun bertahan sesaat, tangan itu segera hancur berkeping-keping. Beberapa saudara senior yang tadinya duduk dan memiliki status sangat tinggi, termasuk saudara senior Santo Api, anak laki-laki gemuk yang ceroboh, gadis berpakaian hitam, dan yang lainnya, semua berdiri satu persatu, masing-masing dari mereka menampakkan ekspresi terkejut, menatap anak laki-laki berpakaian kulit binatang yang berdiri di pilar batu. Beishan Xuantang, yang sedang duduk di pilar batu lain dalam formasi terlarang, langsung pucat pasi. Aku kalah? Mana mungkin aku kalah? Mana mungkin aku kalah? Mata Beishan Xuantang penuh dengan ketidakpercayaan. Dia adalah pria yang sombong. Bahkan Beishan Baiwei dan keturunan langsung bangsawan lainnya dari klan Beishan tidak dianggap serius olehnya, karena ia sangat percaya diri. Namun, seorang junior yang baru saja bergabung dengan sekte tersebut, dan yang memiliki hubungan sangat baik dengan Beishan Baiwei, secara tak terduga mengalahkannya dalam diskusi Dao yang ia yakini sepenuhnya. Itu pedang itu, pedang itu. Beishan Xuantang masih ingat dengan jelas serangan pedang mengerikan sebelumnya. Tebasan mengerikan yang dilakukan oleh ribuan pedang terbang bahkan meninggalkan retakan di hati Dao Beishan Xuantang. Pedang yang mengerikan. Hanya ketika kau benar-benar menghadapinya, kau bisa merasakan betapa mengerikannya pedang itu. Pedang tanpa penyesalan, tak terhentikan. Beishan Xuantang panik dan tak percaya bahwa ia akan gagal. Tetapi ia merasa tak berdaya ketika memikirkan pedang itu. Long Wei, menang. Teriak lelaki tua berambut putih itu, dan formasi penyegel mulai terangkat. Saudara Xuantang, terima kasih telah mengizinkanku, kata Long Wei lantang. Suaranya menggema di seluruh aula diskusi. Beishan Xuantang akhirnya tersadar. Berusaha keras untuk meredam pikirannya yang kacau, ia membungkuk dan berkata, adik junior sungguh hebat, aku tidak sebaik dirimu. Setelah berkata demikian, ia menghentikan proses pemurnian boneka, lalu melesat keluar dari tempat tersebut, menyerahkan 2 botol giok langsung kepada lelaki tua berambut putih itu. Lalu diam-diam memasuki kerumunan kakak dan adik senior di sampingnya. Pedang yang kuat sekali. Gumam bocah gendut jorok itu dalam hati. Dalam beberapa dekade, Akademi Hitam Putihku akan melahirkan tokoh-tokoh hebat lainnya. Kakak senior Huo Sheng menatap Long Wei sambil tersenyum. Di seluruh aula diskusi Dao, hanya 2 orang abadi itu yang benar-benar memahami pedang yang baru saja digunakan Long Wei. Hati pedang jernih. Sungguh hati pedang jernih. Mata lelaki tua kerdil itu berbinar saat ia menatap Long Wei di kejauhan. Hati pedang yang begitu kuat, hati pedang yang begitu kokoh. Akademi Hitam Putihku benar-benar mendapatkan harta karun kali ini. Ya, aku menerima harta karun itu. Sang abadi diancai juga menatap Long Wei di kejauhan. Matanya membara. Aku tidak tahu bagaimana muridku bisa mengasah hati pedang seperti itu hanya dalam belasan tahun. Hanya dengan beberapa pengalaman, meskipun ada perpisahan hidup dan mati. Tapi hati pedang itu begitu kuat, sungguh luar biasa. Hahaha, lihat saja nanti, orang-orang itu mungkin akan segera datang. Pria tua kerdil itu tertawa.
Dianca yang abadi juga tertawa. Mereka pasti akan menyesal tidak datang ke aula diskusi untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pria tua kerdil itu tertawa aneh. Kepala Akademi Hitam Putih, Taois Beihai, sedang duduk bersila di atas ranjang giok. Cermin air yang mengapung di hadapannya dengan jelas menampilkan suasana diskusi di aula diskusi. Pedang itu, lelaki tampan Beihai Dao yang begitu tampan hingga membuat para wanita tergila-gila padanya, memperlihatkan raut wajah terkejut. Mungkinkah dia telah memasuki pintu pedang abadi? Aduh! Taois Beihai mendesah getir. Ia hanya bisa melihat pemandangan di cermin air, tetapi ia tidak bisa merasakan aura, kekuatan, fluktuasi langit dan bumi, dan hal-hal misterius lainnya. Berjalan. Taois Beihai melambaikan tangannya tanpa ragu. Cermin air itu langsung menghilang, dan sosoknya lenyap dalam sekejap. Banyak Taois di Akademi Hitam Putih yang menyaksikan pertempuran melalui cermin air terkejut ketika melihat pedang itu, tetapi karena mereka belum mengalaminya secara langsung di aula diskusi, mereka ragu-ragu. Maka mereka semua bergegas ke aula diskusi. Bahkan dua orang abadi pun bergegas menghampiri. Para murid generasi ketiga di aula diskusi Dao masih belum menyadari apa yang terjadi di luar. Mereka berdiskusi, bahkan kakak senior Bei Shan Xuantang pun kalah. Siapa yang seharusnya muncul berikutnya? Di antara berbagai jalan, saudara senior Bei Shan Xuantang merupakan satu dari 10 orang teratas. Adik muda Long Wei, jangan sok tahu. Itu cuma satu set pedang terbang. Saat itu, kakak senior Suing sedang berbicara dengan Long Wei dan memberikan satu set formasi pedang tiangang Disha kepada Long Wei. Long Wei pun tersenyum, baiklah, kalau begitu adik akan menyimpannya. Setelah kontak singkat, Long Wei juga memiliki kesan yang baik tentang kakak senior Suing. Ketika ia menerima seperangkat pedang terbang dan formasi pedang ini, jelas bahwa Long Wei juga mengenali teman ini. Bagus sekali. Kakak senior Suing mengangguk. Adik muda Long Wei, bakatmu luar biasa. Tapi kau tidak bisa mencapai kesuksesan di jalur kultivasi abadi hanya dengan berkutat di kultivasi. Kau perlu berkelana, melihat lebih banyak, dan mengalami lebih banyak. Aku yakin adik muda Long Wei akan menjelajahi dunia dalam beberapa tahun lagi. Dia mungkin akan bergabung dengan Garda Yinglong dan sebagainya. Kau bisa datang kepadaku untuk urusan ini. Aku sangat mengenal Garda Yinglong. Kalau begitu, aku pasti akan merepotkanmu. Long Wei tersenyum. Kakak senior Suing tiba-tiba menoleh dan melihat. Long Wei juga menoleh untuk melihat. Saya melihat sesosok tubuh berjalan keluar dari kerumunan murid generasi ketiga. Apakah itu dia? Pupil mata Long Wei mengecil. Seorang gadis berbaju hitam keluar. Gadis berbaju hitam itu duduk di sana, dikelilingi orang-orang. Bahkan kakak senior Julian pun mengelilinginya. Jelas sekali bahwa dia memiliki status yang sangat tinggi. Adik muda Long Wei. Gadis berbaju hitam itu keluar dan berkata dengan dingin. Di antara para murid di alam beraneka ragam, akulah yang seharusnya dianggap yang terkuat. Jika kau mengalahkanku, kakak senior Tian Sheng dan yang lainnya akan datang untuk melawanmu. Setelah berkata demikian, gadis berpakaian hitam itu langsung berjalan ke aula samping untuk memilih boneka. Kau dalam masalah. Kakak senior Suing juga menarik napas dingin. Siapa dia? Meskipun Long Wei sudah menebaknya, dia tetap bertanya. Peri pelangi api Yu Wei. Bisik kakak senior Suing. Dia adalah seorang abadi yang bereinkarnasi, dengan bakat alami yang luar biasa. Bahkan ketika dia pertama kali masuk sekte, tidak ada murid lama yang membahas Dao untuk menghadapinya. Kecepatan kultivasinya luar biasa. Dia seharusnya berusia 20-an sekarang, tetapi kekuatannya sudah luar biasa tinggi. Long Wei diam-diam terkejut. Bereinkarnasi abadi? Guru saya memberitahu saya bahwa hanya ada 3 dewa yang bereinkarnasi di antara 3 generasi murid. 2 di antaranya telah berlatih selama lebih dari 80 tahun, dan satu lagi telah berlatih selama lebih dari 20 tahun. Yang telah berlatih selama lebih dari 20 tahun kemungkinan besar adalah gadis berpakaian hitam Yu Wei. Tidak heran dia berani mengatakan bahwa dia adalah yang terkuat di dunia multijalan. Long Wei diam-diam terkejut. Adik junior, aku begitu baik hati dan tak bisa membantumu. Kakak senior Suing segera mundur. Memangnya kenapa kalau dia reinkarnasi abadi? Dia hanya berlatih 10 tahun lebih lama dariku. Meskipun Long Wei waspada, dia sama sekali tidak takut. Namun sesaat kemudian, di dalam formasi terlarang, di salah satu pilar batu, Long Wei menatap pemandangan itu dengan takjub. Ribuan pedang terbang yang dilepaskannya bergabung untuk melancarkan jurus pertama pedang 3 kaki, yang memang luar biasa kuat. Namun, peri pelangi api Yu Wei juga memilih boneka 1000 pedang. Dan ribuan pedang terbang yang dilepaskannya berubah menjadi cahaya pedang api yang berkobar. Cahaya pedang yang menyala-nyala, cahaya pedang yang tajam, nyala api yang tak tertahankan. Konfrontasi langsung. Gunakan kekuatan untuk menghadapi kekuatan. Cahaya pedang Long Wei sangat tajam dan kuat, tetapi api yang menyapu segalanya bahkan lebih dahsyat.
Api itu langsung menghancurkan cahaya pedang Long Wei dan menembus lapisan pelindung boneka 1000 pedang Long Wei. Yue, menang. Teriak lelaki tua berambut putih itu. Kemenangannya bersih dan mudah. Long Wei juga terbangun dari keterkejutannya. Aku kalah. Long Wei berdiri dan tersenyum. Kakak senior memang hebat. Aku yakin akan kekalahanku. Waktu aku berumur 16 tahun, aku tidak sebaik dirimu. Peri pelangi api Yue melirik Long Wei. Ngomong-ngomong, jangan lupa beri aku 100 pil hitam putih dan 10 kilogram yuannya. Long Wei tiba-tiba melotot dan membuka mulutnya tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Apakah seorang abadi yang bereinkarnasi perlu peduli dengan keberuntungan? Apakah dia benar-benar akan menolak membayar? Pada saat ini, sekelompok Taois berjiwa Yuanshen juga datang ke aula diskusi Dao. Mereka menyaksikan pertarungan antara Long Wei dan peri pelangi api Yue secara langsung. Mereka semua mengangguk diam-diam. Dia memang seorang pendekar pedang, dan dia memiliki hati pedang yang sangat kuat. Aku khawatir ratusan tahun lagi, Akademi Hitam Putihku akan memiliki pendekar pedang lain yang dapat menyaingi paman utama aula. Sudut aula diskusi. Wah! Ada dua dewa abadi lainnya selain Wu Feng dan Dian Cai, seorang lelaki tua berjanggut panjang dan bermahkota tinggi, serta seorang anak kecil yang memancarkan aura dingin yang tak berujung. Ketika mereka berdua datang, tak satupun dari Taois Yuanshen dan murid generasi ketiga di aula Lundao memperhatikan mereka. Pedang abadi. Pria tua berjanggut panjang bermahkota tinggi itu mengangguk dan berkata, dia memang telah melangkah di jalan menuju pedang abadi. Akhirnya, murid lain dari Akademi Hitam Putihku telah mulai memahami Dao pedang yang agung. Ada beberapa tingkatan Tao. Beberapa Dao seperti hujan, es, dan lain-lain hanyalah satu dari sekian banyak Dao di dunia. Namun jalan pedang adalah tingkatan Tao yang lebih tinggi. Memulai saja jauh lebih sulit. Seorang kultivator Purple Man Shan yang hanya mengenal jalan air hujan dapat dengan mudah memulai dan memahami sedikit makna sebenarnya dari air hujan. Dan bahkan memahami alam jalan air hujan pun belumlah berarti. Akan tetapi, sebagai salah satu cara hebat dalam ilmu pedang, memulainya saja sudah sangat sulit. Sungguh ilmu pedang yang dahsyat, bakat yang dahsyat, dan pemahaman yang dahsyat. Suara anak itu terdengar kekanak-kanakan, tetapi ia berbicara dengan nada dewasa. Ia memang sepotong batu biokasar yang dapat dipahat menjadi seorang pendekar pedang yang sakti. Pria tua pendek itu menggelengkan kepalanya. Satu-satunya dewa pedang di Akademi Hitam Putihku adalah adik mudaku Dian Cai, dan sekarang tinggal satu lagi. Seorang dewa pedang, meskipun ia gagal dalam kesengsaraannya dan menjadi dewa lepas, ia tetaplah dewa lepas dengan kekuatan tempur yang luar biasa. TSK. Lelaki tua berjanggut panjang dan bermahkota tinggi itu mengerutkan kening dan berteriak, Saudara Wu Feng, Saudara Dian Cai sekarang hanyalah seorang manusia abadi di bumi, dan ada kemungkinan besar ia akan menjadi manusia abadi di surga. Jangan mengucapkan kata-kata yang mengecilkan hati seperti itu. Orang tua kerdil itu memandang Dian Cai yang abadi dan berkata, adik laki-laki Dian Cai, tidak apa-apa. Memiliki hati nurani yang bersih saja sudah cukup. Dian Cai abadi tersenyum tenang. Seperti kata senior Beijing, lebih baik hidup bahagia sehari daripada hidup frustrasi selama 100 tahun. Aku hanya perlu terus maju. Apakah aku bisa menjadi makhluk surgawi itu nomor 2? Baiklah, bagus sekali. Lelaki tua kerdil itu mengangguk. Anak kecil itu menatap Dian Cai yang abadi dan berkata, adik muda Dian Cai, Long Wei adalah pendekar pedang abadi lainnya dari Akademi Hitam Putihku. Kau harus mengajarinya dengan baik. Dewa Dian Cai menoleh dan menatap Long Wei yang sedang menyerahkan 2 botol giok kepada Yue di kejauhan. Ada secercah harapan di matanya, dan ia berkata perlahan tentu saja. Dia muridku. Kakak senior, ini 100 pil hitam putih dan 10 kilogram yuannya. Long Wei menyerahkan 2 botol giok kepada peri pelangi api Yue. Gadis berpakaian hitam Yue melirik Long Wei, lalu tersenyum, mengulurkan tangannya dan meraihnya dari Long Wei, lalu berbalik dan pergi. Long Wei juga sedikit bingung dengan temperamen gadis berpakaian hitam, kakak senior Yue. Tetapi ketika ia memikirkan pil hitam putih dan cairan esensi yang baru saja ia menangkan dari lelaki tua berambut putih itu, ia sangat senang. Terlebih lagi, pertempuran di aula diskusi ini seperti sebuah baptisan, dan ia merasakan semacam transformasi dalam dirinya. Kakak senior Long Wei. Sorak-sorai terdengar. Long Wei menoleh. Mu Zishuo, seorang pemuda kurus berjubah putih, bergegas menghampiri dengan penuh semangat dan berteriak, Saudara Long Wei, kau sungguh hebat. Kau telah mengalahkan begitu banyak saudara Wan Xiang Zhenren. Bahkan Beishan Suantang yang tampaknya kuat pun dikalahkan olehmu. Aku baru saja bertanya pada Suster Donglin. Orang yang mengalahkanmu, Suster Yue, adalah seorang abadi yang bereinkarnasi. Dia telah berlatih 10 tahun lebih lama dari kita dan bergabung dengan sekte jauh lebih awal. Jangan khawatir, aku tidak keberatan. Long Wei tersenyum. Singkatnya, kau luar biasa.
Mu Zishuo sangat gembira. Kudengar dari kakak senior Donglin bahwa orang sepertimu sangat langka. Kau dianggap sebagai jenius terbaik di Akademi Hitam Putih. Mungkin setelah ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun, Akademi Hitam Putih akan tetap mengingat namamu. Long Wei menggelengkan kepalanya, kau terlalu memujiku. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari samping. Guru besar. Guru besar. Paduan suara yang berteriak. Sekelompok Taois Yuanshen yang datang ke aula diskusi Dao secara diam-diam dan menyembunyikan sosok mereka sebelumnya, langsung berjalan keluar pada saat ini. Kalian semua boleh kembali. Pendeta Tao Beihai yang berjalan di depan berkata dengan tenang, Long Wei, tetaplah di sini. Ya. Banyak murid generasi ketiga masih ingin berkomunikasi dengan Long Wei, setidaknya untuk mengetahui nama satu sama lain, karena semua orang tahu jika dia bisa begitu kuat setelah bergabung dengan sekte, selama dia tidak mati, dia pasti akan menjadi tokoh terkenal di seluruh Kabupaten Anchan di masa depan. Namun, karena kepala sekolah telah memberi perintah, mereka tentu saja mundur. Long Wei, kakak senior Huo Sheng juga menatap Long Wei dalam-dalam dan memperhatikannya dalam diam. Menarik, ini semakin menarik. Anak laki-laki gemuk yang jorok itu berjalan keluar dengan terhuyung-huyung. Wajahnya gembira. Long Wei juga berkata kepada Mu Zishuo yang berdiri di sampingnya, adik Shuo, kamu juga harus kembali dulu. Ya. Mu Zishuo mengangguk, lalu segera pergi bersama kakak senior Donglin di sampingnya. Tak lama kemudian, hanya sekelompok Taois Yuanshen dan Long Wei yang tersisa di seluruh aula diskusi. Begitu pula beberapa makhluk abadi yang bersembunyi di sudut. Long Wei. Pendeta Tao Beihai memandang Long Wei, dan sekelompok pendeta Tao Yuanshen di sebelahnya juga memandang Long Wei. Semuanya dengan tatapan aneh. Paman kepala sekolah, kata Long Wei dengan hormat. Apakah kamu kenal pedang abadi? Tanya Taois Beihai. Long Wei bertanya dengan heran, pedang abadi? Beberapa kultivator yang sangat kuat dalam menggunakan pedang terbang, beberapa orang menggunakan gelar ini untuk memberikan pujian. Apakah ini memiliki arti khusus? Hingga saat ini, Long Wei sendiri belum sepenuhnya memahami arti sebenarnya dari pedang abadi. Bukankah guru di Ancai sudah memberitahumu? Tanya Taois Beihai sambil berpikir. Guru tidak menceritakan detail tentang pedang abadi kepadaku. Beliau hanya mengajariku ilmu pedang dan menyuruhku menemuinya setelah aku menguasai pedang teratai 3 bakat baru dan jurus pertama pedang 3 kaki, kata Long Wei. Sang Tao Beihai mengangguk, baiklah. Jika kau bisa menguasai jurus pertama pedang 3 kaki, kau akan menjadi pendekar pedang abadi. Kau tahu, ada banyak Tao di dunia ini. Aku tahu. Long Wei mengangguk. Aku diam-diam berkata dalam hati. Aku juga tahu bahwa eksistensi tertinggi dari 3 alam, Nuan Yang Niang, telah merealisasikan 84.000 Dao. Tentu saja, ini yang kudengar dari Cui Fujun ketika aku berada di dunia bawah. Ada banyak sekali Tao. Taois Laut Biru memandang Long Wei, dan Tao juga memiliki tingkatan tinggi dan rendah. Perbedaan antara tinggi dan rendah, telinga Long Wei menjadi lebih tajam. Pendeta Tao Beihai mengangguk. Tao terbagi menjadi Dao Surgawi, yang tertinggi, Dao Agung, yang sangat mulia, dan Tao, yang paling biasa. Jalan surga, jalan agung, jalan. Long Wei menahan napas. Bahkan gurunya pun tak pernah menjelaskannya secara detail. Jalan surgawi adalah jalan fundamental untuk menjaga kelangsungan langit dan bumi. Jalan surgawi adalah jalan tertinggi. Seperti halnya 5 elemen. Pangu menciptakan langit dan bumi. Dan langit dan bumi berevolusi berdasarkan 5 elemen. Apa yang biasa kita sebut, sumpah jalan surgawi. Dan, sumpah darah jalan surgawi. Semuanya merupakan sumpah kepada jalan surgawi. Jalan surgawi menjaga kelangsungan langit dan bumi. Begitu kita melanggar sumpah ini, kita tentu akan dihukum. Tak seorang pun dapat lolos dari hukuman jalan surgawi. Inilah jalan tertinggi. Long Wei bergidik. Konon, selama seseorang dapat memahami jalan surga, ia akan menjadi eksistensi tertinggi di seluruh 3 alam. Ada kerinduan tak berujung di mata Taois Beihai, dan Taois Yuanshen lain di sampingnya juga memiliki pandangan samar. Bagi mereka, jalan surga sepenuhnya hanyalah legenda. Tentu saja, aku belum pernah mendengar ada orang yang mampu memahami jalan surga. Pendeta Tao Beihai menatap Long Wei sambil tersenyum, aku belum pernah mendengarnya, bahkan dalam legenda sekalipun. Long Wei mendesah. Ya, itulah jalan surga. Para praktisi bersumpah setia kepada jalan surga. Menjaga kelangsungan 3 alam bergantung pada jalan surga, yang tentu saja sangat dihormati. Dao Agung satu tingkat lebih rendah dari Dao Surgawi. Taois Beihai memandang Long Wei. Semua Dao Agung sangat luhur, dan bahkan memasukinya pun sangat sulit. Yang paling banyak jumlahnya dan tingkatannya lebih rendah daripada Dao Agung adalah Dao biasa. Pendeta Tao Laut Biru memandang Long Wei. Dao Hujan, Dao Es misterius, dan sebagainya. Semuanya adalah Dao biasa. Long Wei mengangguk.
Dia sekarang mengerti bahwa dao terbagi menjadi dao tinggi dan dao rendah, dan dao surga adalah yang tertinggi. Fondasi dari operasi tiga alam. Dan jalan pedang adalah salah satu jalan yang agung. Sang Tao Beihai memandang Long Wei. Siapapun yang menapaki jalan pedang adalah seorang pedang abadi. Ah! Mata Long Wei melebar. Kendo? Apakah itu salah satu cara yang hebat? Apakah saya benar-benar telah memulai jalan ini? Untuk memasuki dao pedang, seseorang harus memahami inti pedang dan memiliki hati pedang yang jernih dan cemerlang. Taois Laut Biru memandang Long Wei. Ini juga jurus pertama pedang tiga kaki. Seseorang harus memiliki hati pedang yang tulus dan hati pedang yang jernih dan cemerlang. Ini lebih sulit daripada alam dao hujanmu. Long Wei mengangguk dan mengakui bahwa mencapai Sword Heart Clear memang lebih sulit daripada Rainwater Sword Realm. Inilah perbedaan antara Tao tinggi dan rendah. Memasuki dao besar lebih sulit daripada memasuki alam dao biasa. Taois Beihai menatap Long Wei dengan tatapan berapi-api. Inilah mengapa kau mampu mengalahkan Bei Shan Xuantang, yang telah mencapai tingkat kelima alam dao. Karena kau memahami dao yang agung. Meskipun ia telah memahami banyak hal, itu hanyalah dao kecil. Terlebih lagi, dao pedang adalah dao terbaik di antara semua dao agung untuk menyerang dan membunuh. Para dewa pedang juga terkenal karena kemampuan mereka untuk menyerang dan membunuh. Termasuk dirimu, hanya ada dua pendekar pedang abadi di Akademi Hitam Putihku. Kata Taois Beihai, yang satu adalah dirimu, dan yang satunya lagi adalah gurumu, Guru Diancai. Long Wei mengangguk. Karena kau baru saja mulai mempelajari dao pedang, aku akan menghadiahimu 2000 pil hitam putih atas nama Akademi Hitam Putih. Pendeta Tao Beihai mengeluarkan sebuah botol giok dan menyerahkannya kepada Long Wei. Long Wei langsung gembira. 2000 pil hitam putih? Ketika gurunya memberinya pil hitam putih, ia berkata jika ia mencapai alam dao, ia akan diberikan 1000 pil hitam putih, dan jika ia mencapai tingkat kesadaran, ia akan diberikan 2000 pil hitam putih. Hanya Taois Yuanshen biasa yang dapat mencapai tingkat kesadaran tersebut. Titik masuk ke dao agung adalah 2000 pil hitam putih. Kenapa tidak tercatat di buku hitam putih? Tanya Long Wei Lian. Ada banyak catatan tentang hadiah, pil hitam putih, di buku hitam putih. Seperti bergabung dengan pengawal Yinglong, menjadi pengawal Yinglong bercakar 2, dan pengawal Yinglong bercakar 3. Kenapa tidak ada catatan tentang menjadi dewa pedang, dao surgawi, dao agung, dan dao biasa? Pembagian ini tidak mudah dijelaskan. Taois Beihai menatap Long Wei. Jika kau belum memahaminya, menceritakannya akan memengaruhi hati dao Mu. Kau akan enggan memahami dao biasa, dan ingin memahami dao agung. Tapi apakah dao agung begitu mudah dipahami? Jika kau tidak mencapai langkah itu akan lebih banyak merugikanmu daripada menguntungkanmu. Long Wei mengerti. Bahkan kita, Taois Beihai memandang Yuanshen Taois di sekitarnya, kita juga telah menyadari Tao yang lengkap, dan kemudian kita tahu tentang ini. Kita semua telah menyadari Tao yang lengkap, dan langkah selanjutnya tentu saja adalah memahami Dao Agung. Long Wei tiba-tiba menyadari. Dao Agung itu sulit. Bahkan Akademi Hitam Putih dan Beijing seniorku pun belum sepenuhnya memahami Dao Agung. Taois Beihai memandang Long Wei. Dao Agung ribuan kali lebih sulit daripada Dao biasa. Namun, kekuatannya juga jauh lebih kuat. Kau harus berlatih dengan taat dan jangan mengabaikannya. Ya. Long Wei mengangguk dengan sungguh-sungguh. Oke, soal kultivasi pedang abadi, tanyakan saja pada gurumu. Di seluruh Akademi Hitam Putih, hanya gurumu yang benar-benar bisa mengajarimu. Taois Beihai tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Long Wei, ini kesempatan langka bagiku untuk merekrut murid, jadi aku akan menerimamu sebagai muridku. Hahaha. Taois Wuxiu juga datang untuk mengobrol dengan Long Wei. Masing-masing Taois Yuanshen berbicara kepada Long Wei untuk beberapa patah kata. Jelas mereka percaya bahwa puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun kemudian, Long Wei akan mampu setara dengan mereka. Tak lama kemudian, semua penganut Tao Yuanshen pergi. Long Wei akhirnya menghela napas lega. Jalan surgawi? Jalan agung? Jalan? Long Wei tiba-tiba berpikir, San Shou Tao yang menciptakan istana air telah meninggalkan banyak senjata sihir tingkat abadi dan senjata sihir yang murni di sana. Kudengar dia adalah dewa dan iblis yang lahir di tengah kekacauan sebelum dunia tercipta, dan dia juga orang yang kuat di tiga alam. Bahkan, tangan pemetik bintang, yang dia sadari pun sangat kuat. Aku khawatir dia pasti telah menyadari jalan agung. Aku hanya tidak tahu apakah San Shou Tao ini telah menyadari jalan surgawi. Jangan pikirkan itu lagi. 2000 pil hitam putih. Long Wei menatap botol giok di tangannya. Dan aku juga mendapatkan banyak pil hitam putih dalam pertempuran di aula diskusi. Metode apa yang harus kuambil dari kuil Dao Zhang? Long Wei merenung, untuk ditukar dengan kekuatan magis? Atau teknik mengguncang dewa? Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar. Long Wei. Sebuah suara terdengar di benakku. Guru.
Long Weilian melihat sekeliling. Kembalilah dan bermeditasilah dengan saksama untuk mengkonsolidasikan hasil dari diskusi ini. Aku yakin kau akan membuat kemajuan. Temui aku lagi dalam 3 hari. Suara Dewa Diancai bergema di benak Long Wei. Dan keempat dewa, Dewa Diancai, lelaki tua kerdil, anak kecil, dan lelaki tua bertopi tinggi dan berjanggut panjang, menatap Long Wei di sudut dan menghilang begitu saja. Long Wei melihat sekeliling aula diskusi Dao. Tidak ada orang lain di aula itu selain dirinya sendiri. Tetapi ia tetap menjawab dengan hormat, baik, guru. Seketika, Long Wei mengemudikan perahu dan berubah menjadi aliran cahaya, terbang keluar dari aula diskusi, dan kembali ke puncak Beiming untuk bermeditasi dan mengonsolidasikan hasil pencapaiannya. Perahu itu menukik langsung dari langit dan memasuki rumah besar puncak Beiming. Kakak senior Long Wei, Wang Wei, Yun You, Yun Lu, ketiga kultivator dan pelayan Purple Man Shan, semuanya berkata dengan hormat. Bai Shuize di samping juga memandang Long Wei. Long Wei tersenyum pada Bai Shuize dan berkata, Paman Bai, aku akan pergi ke ruang tenang untuk bermeditasi dan merenung. Hubungi aku jika ada sesuatu yang penting. Bai Shuize mengangguk. Long Wei kemudian berjalan langsung ke ruang meditasinya sendiri. Yun Lu menggigit bibirnya dan menatap Long Wei, dia hanya melirikku, bahkan tidak menatapku. Banyak orang di suku ini yang ingin menjadi rekan Taoku. Kakak senior Long Wei ini bahkan tidak pernah berbicara denganku. Pesona Yun Lu memang luar biasa. Gadis-gadis rubah dan pelayan cantik yang ditemui Long Wei di Gua Wuyou tidak sebaik dia. Bahkan kakak senior Julian sedikit lebih buruk darinya. Hanya peri abadi yang bereinkarnasi, peri pelangi Yu Wei, yang bisa dibandingkan dengannya. Pantas saja Yun Lu selalu begitu percaya diri. Tentu saja, ia ingin berhubungan dengan murid Akademi Hitam Putih ini. Long Wei ini memang kandidat terbaik untuk pasangan Tao dalam benaknya. Sayang sekali, Long Wei belum pernah mengatakan sepatah kata pun padanya sampai sekarang. Aku sungguh tidak percaya, pikir Yun Lu dalam hati. Aku penasaran bagaimana pertarungan di aula diskusi berlangsung. Mata Yun You di sebelahnya berbinar-binar, penuh harap. Kami tidak tahu apa-apa, kata Wang Wei dengan sungguh-sungguh. Yun You melirik Wang Wei dan melengkungkan bibirnya. Ruangan yang tenang. Long Wei duduk bersila, dengan energi pedang beterbangan di sekelilingnya, kadang menebas, kadang menusuk, kadang mencegat. Setiap gerakan tampak biasa saja, tetapi mengandung ketajaman yang menakutkan. Tiba-tiba, semua energi pedang di sekitarnya menghilang. Long Wei tersenyum. Setelah bermeditasi semalaman, aku mendapatkan sesuatu. Itu juga memperkuat wawasanku sebelumnya. Jalan pedang agung, pedang abadi. Mata Long Wei dipenuhi dengan antisipasi. Wow! Long Wei berdiri, pintu batu terbuka dengan keras, dan dia segera tiba di halaman luar. Hari masih fajar. Long Wei berdiri di halaman dan menghirup energi vital langit dan bumi yang kaya, dan suasana hatinya menjadi lebih baik. Kakak senior Long Wei, sebuah suara yang ramah dan lembut terdengar di sampingnya. Long Wei berbalik dan melihat Yun Lu, yang mengenakan jubah Tao merah muda-muda. Meskipun jubahnya longgar, jubah itu tetap memiliki daya tarik yang halus namun mendalam pada sosok rampingnya. Meskipun rambut hitam panjangnya hanya diikat, jubah itu juga secara alami memiliki makna yang menawan. Cantik sekali. Bai Wei memintanya menjadi pelayanku. Aku benar-benar tidak tahu kenapa, pikir Long Wei. Meskipun Yun Lu sangat cantik, Long Wei ingin benar-benar bebas dan bebas. Bagaimana mungkin ia bisa memilih pasangan Tao dengan begitu mudahnya? Sekalipun ia memilih pasangan Tao, itu akan menjadi hal yang sangat penting. Setidaknya saat ini, Yun Lu tidak membuat Long Wei tergerak. Aku belum cukup berterima kasih kepada saudara Long Wei karena telah mengizinkanku menjadi muridnya dan memasuki Akademi Hitam Putih. Yun Lu menggoyangkan tubuhnya dan membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Long Wei mengangguk sedikit. Tiba-tiba, sesosok berlari dari luar. Ternyata seorang pelayan muda. Pemuda itu tak kuasa menahan diri untuk melirik kultivator abadi yang tak tertandingi dan mempesona, Yun Lu, yang berdiri tinggi di atasnya. Lalu ia berkata dengan gemetar, Tuan, ada seorang pria di luar yang mengaku sebagai kakak senior Anda. Ia ada di pintu. Ia sedang menunggu secangkir teh. Oh, Long Wei mengangguk, lalu tertawa terbahak-bahak, entahlah kakak senior mana yang membuatmu menunggu begitu lama. Maaf aku terlalu lambat. Silakan masuk cepat. Kenapa kamu tidak pergi dan menyiapkan minuman? Long Wei menatap Yun Lu yang berdiri di sampingnya. Ya. Yun Lu membungkuk dan segera mundur. Punggung manusia muda itu dipenuhi keringat dingin, yang dengan cepat menghilang. Ia diam-diam melirik Yun Lu yang mempesona, bagaikan melihat peri dalam legenda. Ia juga mendesah, jika aku bisa memiliki peri seperti itu sebagai istriku, itu akan sepadan meskipun aku hanya hidup sesaat. Tapi tuanku sama sekali tidak peduli dengan peri seperti itu. Adik Long Wei. Seorang pemuda berjubah Tao hitam masuk, matanya bagaikan bintang,
dan wajahnya tersenyum. Meskipun aku pernah melihatmu di upacara inisiasi dan aula Tao, aku belum pernah sempat menyapamu. Nama asliku Hu Yongchun, dan nama Taoku juga, Yongchun. Kakak senior Yongchun, kumohon. Sebagai seorang kultivator, ingatan Long Wei tentu saja sangat jelas. Ia ingat saat berada di aula diskusi sebelumnya, kakak senior Yongchun ini berdiri di samping bocah gendut bernama Sloppy Immortal. Karena bisa berdiri di samping Sloppy Immortal, ia pasti salah satu murid Wan Xiang yang paling menonjol. Kedua saudara itu duduk berhadapan, dan Yun Lu menyajikan anggur dan buah untuk mereka. Adik kecil, ada wanita cantik di sini, puji kakak senior Yongchun sambil tersenyum. Yun Lu sedikit tersipu. Long Wei tersenyum, saya hanya mengambil kesempatan untuk berlatih di bawah saya. Oh, kakak senior Yongchun mengangguk. Ia langsung menyadari bahwa adik junior di depannya ini tidak tertarik pada pelayan menawan di sebelahnya, jadi ia tidak membahasnya lagi. Melihat Long Wei dan kakak senior Yongchun, dua murid resmi Akademi Hitam Putih, mengobrol dan tertawa, Yun Lu, yang melayani di samping mereka, berubah dari bersemangat mencoba pada awalnya menjadi diam-diam merasa sedih. Kakak senior Yongchun sebelumnya memujinya, tetapi kemudian, kakak senior Yongchun dan gurunya Long Wei berbicara satu sama lain tanpa melihatnya. Kedua pria berbakat ini jelas tidak peduli dengan penampilannya, yang membuatnya sangat sedih. Adik Long Wei. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar. Satu lagi, pikir Long Wei dalam hati. Alasan ia keluar dari ruang tenang pagi-pagi sekali adalah karena Long Wei mengerti. Penampilannya di aula diskusi Dao kemarin mungkin akan menarik beberapa saudara-saudari senior untuk datang dan berteman dengannya. Semakin banyak saudara-saudari senior yang ia kenal, semakin baik baginya. Lagi pula, murid resmi Akademi Hitam Putih adalah orang-orang yang tidak bisa berteman dengan orang lain meskipun mereka mau. Para murid resmi Akademi Hitam Putih tiba satu persatu, baik sendiri-sendiri maupun berkelompok 2 atau 3 orang, membuat halaman menjadi ramai. Terkadang, beberapa saudara dan saudari senior pergi, tetapi selalu ada 3 atau 5 orang di halaman. Sebagai seorang pelayan, Yun Lu tentu saja pergi untuk melayaninya secara pribadi. Yang membuatnya sedih adalah, selain pujian dari kakak-kakak seniornya, di antara lebih dari 20 murid formal yang datang dan pergi, hanya satu kakak senior yang benar-benar memperhatikannya dengan saksama. Ia adalah kakak senior dengan nama Tao Huanxi. Dari apa yang ia katakan, ia paling menyukai kultivasi ganda. Kecuali mereka yang suka berlatih kultivasi ganda, semua murid Akademi Hitam Putih lainnya memiliki aspirasi Tao yang luar biasa. Yun Lu akhirnya kagum dalam hati. Semua orang yang bisa masuk Akademi Hitam Putih memang jenius yang tak tertandingi. Dan kedengarannya, gurunya, Long Wei, adalah yang paling menonjol di antara kelompok jenius tak tertandingi ini, dan bisa digambarkan sebagai iblis. Hal ini menarik banyak saudara dan saudari senior untuk datang dan berteman dengannya. Adik Long Wei, aku membawa 2 kakak perempuan senior ke sini. Aku ingin tahu apakah mereka bisa bertemu denganku. Sebuah suara lembut terdengar. Seketika, Long Wei dan 2 orang lainnya yang sedang mengobrol menoleh dan segera melihat 3 aliran cahaya berterbangan di udara di kejauhan. Kakak senior Julian ingin bertemu denganku. Bagaimana mungkin aku tidak bertemu dengannya? Long Wei menatap kakak senior Julian yang berada tinggi di langit. Di sebelah suster senior Julian, ada seorang wanita ramping berbaju merah dan seorang gadis bertampang garang berbaju perak. Ketiga wanita itu jatuh dari langit bersamaan. Mereka, melihat ketiga kakak perempuan senior ini, Yun Lu langsung merasa rendah diri. Temperamen luar biasa dari ketiga kakak perempuan senior ini, bisa disebut peri. Ini suster muda King, dan ini suster senior Bai Shui. Suster senior Julian menatap Long Wei sambil tersenyum. Halo, adik Long Wei. Wanita ramping berbaju merah itu menatap Long Wei. Halo, adik Long Wei, sapa gadis berbaju perak itu. Puncak Beiming Long Wei akhirnya sunyi di malam hari. Semua saudara dan saudari senior telah pergi. Tetapi, ada satu orang lagi yang datang, dan dia adalah Beishan Bai Wei. Bai Wei, duduklah. Long Wei dan Beishan Bai Wei duduk. Aku tahu kau pasti sangat sibuk hari ini, dan banyak rekan seperjuangan akan datang mengunjungimu, jadi aku sengaja menunggu sampai hari hampir gelap sebelum datang. Beishan Bai tersenyum. Bai Wei, kamu sungguh hebat, puji Long Wei. Beishan Bai Wei tertawa, bagaimana mungkin aku tidak menebaknya? Ngomong-ngomong, aku datang ke sini hari ini atas perintah ayahku. Ayahmu? Long Wei terkejut. Harimau hitam Beishan. Aura itu membuatnya ketakutan. Aura itu jelas tidak kalah dengan kepala sekolah Akademi Hitam Putih, dan pria itu bahkan lebih mendominasi. Salah satu kandidat untuk posisi An Chen Ho berikutnya. Datang padaku? Long Wei terkejut. Pak. Beishan Bai Wei bertepuk tangan. Kedua biksu Purple Menshang yang mengikutinya segera melangkah maju dan mengeluarkan lempengan giok hitam dari senjata sihir penyimpanan mereka masing-masing. Lempengan giok hitam itu diukir dengan indah bergambar harimau hitam. Lempengan giok itu sendiri tembus cahaya dan indah,
sehingga bisa disebut sebagai karya seni. Ada benda-benda yang diletakkan di atas lempengan giok hitam tersebut. Sekilas, ada 6 lempengan batu giok hitam. Ada 2 botol giok, sebuah perahu kecil, sayap hitam, dan 2 set pedang terbang sebesar jarum bordir. 2 set pedang terbang ini, satu set berisi 72 pedang, dan set lainnya berisi 18 pedang. Semuanya pedang terbang berkualitas tinggi setingkat manusia. Sayap bulu hitam ini, juga merupakan senjata sihir bulu tingkat manusia, tingkat atas. Perahu ini adalah senjata sihir terbang tingkat manusia yang paling canggih. Botol giok ini adalah senjata ajaib untuk menangkal miasma. Ini adalah harta karun untuk melarikan diri. Botol giok ini berisi 1000 kg cairan yuan. Beishan Baiwei berbicara di sampingnya, kamu bisa menerima semua ini. Long Wei tertegun. Di matanya, semua ini luar biasa. Kecuali sayap hitam yang sedikit lebih rendah kualitasnya, sayap-sayap lainnya sangat berharga. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata Long Wei, terlalu mahal. Ayahku yang menyuruhku datang ke sini. Aku sudah mengantarkan barang-barangnya. Aku tidak peduli dengan hal-hal lain. Beishan Baiwei melambaikan tangannya dan berkata, jangan terlalu rendah hati. Kau dan ayahku sudah pernah bertemu. Ayahku mengirimkan hadiah dengan niat baik. Terima saja. Long Wei ragu-ragu. Beishan Baiwei dulunya temannya. Jadi hubungan antara dia dan Beishan Black Tiger Menshan tidak bisa dihapus. Kalau begitu, dia akan menerimanya begitu saja. Baiklah. Long Wei mengangguk. Benar. Sayang sekali kalau aku tidak menerima barang-barang ayahku. Ini bukan apa-apa baginya. Beishan Baiwei Lian berkata, ngomong-ngomong, aku juga sudah memeriksa Meng Yan yang kau minta. Dia benar-benar tidak bisa bergabung dengan sekte manapun. Apa kau mau aku mengirim seseorang untuk mengirimnya ke Akademi Hitam Putih? Meng Yan? Mata Long Wei berbinar. Meskipun ia hanya menghabiskan beberapa hari bersama Meng Yan dalam perjalanan ke kota Anchan, ia memiliki kesan yang baik tentang Meng Yan. Terlebih lagi, Long Wei merasa bahwa membantu seseorang yang rela mempertaruhkan nyawanya demi orang lain itu sepadan. Yun Yo! Long Wei berteriak keras. Yun Yo segera datang dan membungkuk. Saudara Long Wei, apakah Anda mencari saya? Long Wei mengangguk dan menoleh ke Beishan Baiwei yang berdiri di sampingnya. Baiwei, bawa Yunzhou bersamamu nanti. Lalu kirim orangmu untuk membawa Yunzhou ke Meng Yan. Biarkan Yunzhou membawa Meng Yan kembali ke Akademi Hitam Putih. Oke. Beishan Baiwei mengangguk. Yun Yo, kau mengerti? Long Wei menatap Yun Yo. Alasan ia melepaskan Yun Yo adalah karena Long Wei melihat bahwa Yun Yo adalah orang yang sangat bersemangat, pandai membaca isyarat, dan bertindak sesuai dengannya. Ia pasti akan melakukan apa yang diperintahkan Yun Yo dengan sempurna. Yun Zhoulian berkata, saudara Long Wei, tenang saja, saya pasti akan mengundang saudara Meng Yan untuk datang. Ya. Long Wei mengangguk. Beishan Bai tersenyum dan berkata, aku sudah melakukan apa yang ayahku minta. Berikutnya adalah hadiah yang sudah kusiapkan untukmu. Bai Wei, apa yang kau lakukan? Long Wei hendak menolak. Jangan menolak, kata Beishan Bai Wei Lian, kau dan aku bersaudara. Kau telah masuk Akademi Hitam Putih kali ini, dan kau bersinar di aula diskusi. Bagaimana mungkin aku, sebagai kakakmu, tidak memberimu hadiah? Jangan khawatir, karena ayahku telah membatasiku, aku tidak sekaya dia, jadi hadiah ini tidak mahal. Long Wei tersenyum. Beishan Bai Wei sudah berkata begitu, apalagi yang bisa dia lakukan? Beishan Bai Wei membalik tangannya dan menemukan sebuah buku tebal yang tampak biasa saja. Meskipun bahan yang digunakan untuk buku itu tampak bagus, Long Wei tidak menyadari apapun pada pandangan pertama. Kurasa tak lama lagi kau akan keluar dan menjelajahi dunia. Para kultivator harus melewati ujian hidup dan mati berulang kali sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh di jalan kultivasi. Beishan Bai tersenyum, jadi aku menyiapkan peta untukmu. Ini peta seluruh dinasti Xia Agung. Peta dinasti Xia Agung? Seru Long Wei. Seberapa hebat dinasti Xia besar? Jangan terlalu bersemangat. Dinasti Xia besar itu sangat besar. Buku peta ini hanya menggambarkan Kabupaten Anchan secara detail. Tempat-tempat lain di dinasti Xia besar yang ribuan kali lebih besar hanyalah garis besarnya saja agar kau tidak tersesat. Beishan Bai Wei tak berdaya. Peta detail sebenarnya dari seluruh dinasti Xia besar bahkan tidak bisa kuakses. Long Wei diam-diam terharu. Bagi para kultivator, pentingnya peta sudah jelas saat mereka menjelajah dan berpetualang. Karena ada begitu banyak tempat misterius, berbahaya, dan menakutkan di negeri tak berujung ini. Jika Anda kurang pengetahuan dan tak sengaja memasuki tempat yang mematikan, rasanya terlalu tidak adil untuk mati. Karena masalah ini sudah selesai, aku pergi dulu. Beishan Bai Wei berdiri dan tersenyum. Aku tahu kalau orang jenius sepertimu punya jadwal latihan yang sangat padat. Pergi secepat ini? Long Wei juga berdiri. Akademi Hitam Putih Anda ada di kota Anchan. Saya bisa datang kapanpun saya mau.
Bei Shan Baiwei lalu bergegas pergi bersama para pelayannya dan Yun Yao. Long Wei memperhatikan Bei Shan Baiwei dan yang lainnya menghilang ke langit seperti aliran cahaya. Lalu dia menundukkan kepalanya untuk melihat banyak harta yang ditempatkan di 6 piring giok di dekatnya. Formasi pedang Xiaoqianku membutuhkan pedang terbang, jadi aku membeli 2 set pedang terbang lagi. Long Wei melihat 2 set pedang terbang itu, 1 set berisi 72 pedang terbang, dan 1 set berisi 18 pedang terbang. Ke-18 pedang terbang itu sangat bagus. Meskipun aku belum sering menggunakan formasi pedang Xiaoqian, Bei Shan Black Tiger tahu bahwa aku membutuhkan banyak pedang terbang. Dia layak menjadi salah satu kandidat Markuis Anchan berikutnya. Dia benar-benar berpengetahuan luas. Saya sekarang berada di alam Purple Mansion, dan tidak sulit untuk mengumpulkan lebih dari 700 pedang terbang tingkat manusia. Tapi ketika aku mencapai level Wan Xiang, aku akan membutuhkan lebih dari 700 pedang terbang tingkat bumi. Ketika aku mencapai level Yuan Shen, aku akan membutuhkan pedang terbang tingkat surga. Long Wei mendesah. Formasi pedang Xiaoqian bisa membuat Zhuhua Immortal takut, dan dia memiliki diagram Nua dan berada di jalur seorang pedang abadi. Memang cocok baginya untuk menggunakan formasi pedang Xiaoqian. Dia percaya bahwa formasi pedang Xiaoqian akan lebih kuat di tangannya daripada di tangan 1000 pedang abadi. Terlalu sulit untuk mengumpulkan begitu banyak pedang terbang. Long Wei melanjutkan membaca. Sayap. Long Wei menatap sayap hitam di lempengan batu giok itu. Sayapnya jauh lebih bagus daripada sayap yang kudapatkan setelah membunuh murid-murid Gunung Naga Salju. Sayap-sayap itu tidak banyak berguna bagi Long Wei. Sayap itu terutama digunakan untuk menyamarkan dan menyembunyikan teknik melarikan diri dari sayap angin. Ini karena leluhur keluarga Yuchi menyelamatkan seorang makhluk surgawi, dan makhluk surgawi itu memberinya kekuatan magis sebagai tanda terima kasih. Mengingat hanya ada 5 kekuatan magis di seluruh Akademi Hitam Putih, mudah dibayangkan betapa berharganya kekuatan magis tersebut, dan tidak heran jika keluarga Yuchi menggunakan senjata ajaib bersayap untuk menutupinya. Perahu. Long Wei melihat hadiah keempat dan tersenyum. Ini senjata ajaib kelas atas untuk manusia. Ini akan membuat perjalanan jauh lebih cepat di masa depan. Dia hanya mengulurkan tangannya dan dengan mudah menyempurnakan sayap dan perahunya. Senjata ajaib yang dapat menangkal miasma. Long Wei melihat hadiah kelima, mengambil botol giok putih, dan setelah memurnikannya dengan mudah, ia menemukan manik-manik putih di dalam botol giok putih itu, dan manik-manik putih itu dikelilingi oleh miasma kabut putih tebal. Kalian semua, silakan minggir, menjauhlah. Long Wei melirik sekeliling dan melihat Yun Lu, yang berdiri tidak jauh, mundur jauh ke belakang dan meninggalkan halaman. Bangkit. Pikiran Long Wei tergerak. Tiba-tiba, sejumlah besar miasma putih memenuhi halaman, dan miasma putih itu memenuhi area seluas beberapa puluh kaki. Saking tebalnya, bahkan mata telanjang Long Wei pun hampir tidak bisa melihat jari-jarinya. Miasma putih itu bahkan mengaduk energi langit dan bumi di sekitarnya, membuat Long Wei tak bisa merasakan apapun di sekitarnya. Konon, senjata ajaib miasma cocok untuk melarikan diri karena, pertama, mata telanjang tidak bisa melihat apapun, dan kedua, mustahil untuk merasakan lingkungan sekitar. Long Wei mengangguk pelan, kalau memang benar, bahkan aku, yang melepaskan miasma, tidak bisa melihat lingkungan sekitar. Selama miasma dilepaskan untuk sementara, baik musuh maupun aku tidak bisa saling melihat. Aku bisa langsung memilih arah dan melarikan diri. Miasma tidak membedakan antara kawan dan lawan. Yang disempurnakan Long Wei adalah botol giok dan manik-manik di dalamnya. Miasma hanya ada di dalam manik-manik. Aku ingin tahu apakah kesadaran spiritual bisa melihatnya. Pikiran Long Wei bergerak. Wow! Kesadaran spiritual dilepaskan secara langsung, seketika menyelimuti seluruh halaman. Long Wei menunjukkan sedikit kegembiraan. Meskipun miasma itu begitu kuat hingga mampu membangkitkan kekuatan langit dan bumi, di bawah indera ilahi, setiap detailnya masih terlihat jelas. Oke. Long Wei sangat gembira. Bagi yang lain, senjata ajaib miasma ini hanyalah sarana pelarian. Tetapi bagiku, aku bisa melepaskan miasma untuk membingungkan musuh. Lalu bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Long Wei langsung terpikir oleh strategi ini. Ia memiliki kesadaran spiritual yang tidak terpengaruh oleh miasma, sehingga jauh lebih mudah baginya untuk menghadapi Master Wan Xiang. Senjata pembunuh lainnya. Long Wei tersenyum. Long Wei kemudian melihat botol giok ke-6. Botol itu berisi 1000 kg cairan yuan. Ini adalah harta karun yang luar biasa. Senjata sihir tingkat bumi biasa hanya berisi 10 kg cairan yuan. Yang berarti 1000 kg cairan yuan ini cukup untuk ditukar dengan 100 senjata sihir tingkat bumi biasa. Bahkan untuk senjata sihir tingkat bumi yang kuat, bisa ditukar dengan 8 atau 10. Orang-orang seperti Bei Shan Baiwei dan Bei Shan Hu cemburu ketika mereka berjudi, tetapi hadiahnya hanya 90 kg yuannya. Harimau hitam Bei Shan sungguh murah hati. Tanpa ragu lagi, Long Wei menyimpan senjata ajaibnya, mengambil botol giok, dan langsung berjalan menuju ruangan yang sunyi. Di ruangan yang tenang,
Botol giok diletakkan di depan dan sumbatnya dilepas. Long Wei duduk bersila di atas ranjang giok untuk menenangkan diri. Dengan pikiran, ia membuka mulutnya, dan cairan esensi di dalam botol giok langsung keluar dan tersedot ke dalam tubuh Long Wei. Boom, sejumlah besar energi murni mulai menyembur keluar dari sumber air di dasar danau besar di Purple Mansion Fight. Seluruh danau mulai bergejolak dan mengembang dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Garis luar danau terus meluas dan menyebar ke segala arah. Danau itu makin membesar, memenuhi makin banyak ruang hampa, dan meluap ke kedalaman ruang hampa itu. Ekspansi. Terus berkembang. 100 kg yuan cair, 200 kg yuan cair, 300 kg yuan cair. Long Wei tanpa ragu sedikit pun terus menyempurnakannya. Dengan fondasinya, tingkat pencerahan yang tinggi, jiwa yang kuat, dan hati pedang yang jernih, ia pasti bisa mencapai tahap awal Wan Xiang dalam sekali jalan. Danau Zifu terus meluas, dan luasnya pun semakin menakjubkan. Bahkan dapat dikatakan telah berkembang dari kategori danau menjadi kategori laut. Lautan Rumah Ungu. 600 kg yuan cair, 700 kg yuan cair. Aku menggunakan 80 kg cairan yuan terakhir kali berkultivasi. Kali ini, aku perlu memurnikan 720 kg cairan yuan lagi, dan itu sudah cukup. Long Wei berpikir dalam hati. Menurut catatan sumber air, jika seseorang memurnikan 800 kg cairan yuan di tahap Rumah Ungu, fondasi yang telah ia letakkan akan dianggap sebagai fondasi makhluk surgawi. Dharmakaya yang ia capai juga akan menjadi dharmakaya tertinggi. Hua-hua, 710 kg yuan cair, 720 kg yuan cair, 730 kg yuan cair. Mengapa Istana Unguku belum terasa mencapai batasnya? Long Wei sedikit bingung, dan pemurnian cairan yuannya melambat. Beberapa metode pemurnian Qi yang buruk akan membuat danau Istana Ungu mampu menahan 100 kg cairan yuan, yang dianggap baik. Namun, total cairan yuan yang telah ditanggung Long Wei lebih dari 800 kg. 740 kg yuan cair, 780 kg yuan cair, 800 kg yuan cair. Long Wei membuka matanya dan berhenti memurnikan. Terakhir kali aku memurnikan 80 kg yuan liquid, dan kali ini aku menghabiskan 800 kg lagi. Bisakah Istana Unguku terus mengumpulkannya? Long Wei mengerutkan kening. Meskipun catatan sumber air tidak menjelaskan batas toleransi secara detail, karena batas toleransi setiap orang akan sedikit berbeda, tetapi secara umum, setelah melebihi 800 kg yuan liquid, batasnya akan segera tercapai. Berhentilah sekarang, dan tanyakan pada guru ketika kau bertemu dengannya 2 hari lagi. Long Wei berhenti berlatih. Sementara Long Wei berlatih, Meng yang duduk bersila di tempat tidur di sebuah rumah besar yang tenang di timur kota Anshan, diam-diam merawat istana ungunya. Istana ungunya pernah terluka sebelumnya, jadi tentu saja ia perlu beristirahat dan memulihkan diri. Shitou, cepat keluar. Sebuah suara cemas terdengar. Paman Ming, Meng Yanlian berhenti, bangun dari tempat tidur dan berjalan keluar. Paman Ming, ada apa? Meng Yan mendorong pintu dan melihat seorang pria parubaya botak dengan ekspresi cemas di wajahnya. Meng Yan sangat berterima kasih kepada Paman Ming. Setidaknya Paman Ming bersedia membiarkannya tinggal di sini. Apa kau mendapat masalah? Apa kau menyinggung seseorang? Ada penjaga dari kediaman Markuis Anshan di luar sana yang sedang mencarimu. Pria parubaya botak itu, Ming Shu, tampak sangat cemas. Ah, Meng Yan menggelengkan kepalanya. Tidak. Sudah, pergi temui dia, kata pria botak parubaya itu. Meskipun ia telah menetap di kota Anshan dan memiliki rumah kecil yang tenang, dibandingkan dengan rumah Markuis Anshan yang megah, ia hanyalah seekor semut di hadapan seekor naga. Bahkan bukan seekor semut, melainkan hanya sebutir pasir. Meng yang dipenuhi keraguan dan kegelisahan, dan segera tiba di gerbang utama rumah besar itu. Di luar gerbang utama berdiri 2 penjaga rumah besar berbaju zirah ungu, dan di samping mereka berdiri seorang pemuda berjubah putih. Kedua penjaga itu masih berdiri di belakang pemuda berjubah putih itu. Ketika Meng yang melihatnya, meskipun dia ketakutan, dia juga merasa sedikit sedih. Kapan aku bisa meminta pengawal Markuis Anshan mengikutiku? Meng Yan merasa sedih. Aku bahkan tidak bisa bergabung dengan sekte manapun sekarang. Tidak ada sekte yang menginginkanku. Kapan aku bisa melanjutkan jalan kultivasiku menjadi makhluk abadi? Pemuda jangkung dan kurus berjubah putih itu tersenyum begitu melihat Meng Yan. Tapi saudara Meng Yan? Saudara Meng Yan? Meng Yan melotot. Pria setengah baya botak di sebelahnya juga terkejut. Lalu dia berkata, ya, dia Meng Yan. Nama saya Yun You. Saya di sini atas perintah guru saya, Long Wei, untuk mengundang saudara Meng Yan ke Akademi Hitam Putih, kata pemuda jangkung dan kurus berjubah putih itu sambil tersenyum. Meng Yan benar-benar tercengang. Long Wei? Tentu saja dia mengenal Long Wei, dialah yang menyelamatkan hidupnya. Saat berada di Gua Wuyou, dia melihat Long Wei dan seorang pemuda lain disambut dengan meriah. Bolehkah aku tahu siapa gurumu? Long Wei? Meng Yan agak ragu.
Apakah itu kakak laki-laki Long Wei yang dikenalnya? Guru saya adalah murid resmi Akademi Hitam Putih. Yun You, seorang pemuda jangkung dan kurus berjubah putih, tersenyum. Dia juga pendatang baru di Akademi Hitam Putih. Dia telah mengalahkan banyak kakak dan adik senior. Bahkan kakak dan adik senior Wan Xiang Shenren pun pernah dikalahkan oleh guru saya. Kakak Meng Yan, guru saya mengundang Anda untuk pergi. Apakah Anda mau pergi? Tentu saja pergi. Pria parubaya botak di sebelahnya mendesak, dan sekaligus mengirim pesan suara kepada Meng Yan. Si Tou, keberuntunganmu telah tiba. Long Wei itu jenius yang menantang langit, dan telah berhasil masuk ke Akademi Hitam Putih dan menjadi murid resmi. Murid resmi Akademi Hitam Putih memiliki 10 pelayan. Dan tampaknya pemuda di depanmu adalah salah satu pelayannya. Long Wei itu mengundangmu untuk datang. Kemungkinan besar kau akan mendapatkan salah satu dari 10 tempat itu. Meng yang terkejut saat mendengar transmisi suara itu. 10 pelayan murid formal? Tempat macam apa Akademi Hitam Putih itu? Itu adalah sekte terkuat di seluruh Kabupaten Anchan, dan bisa dibilang sekte tempat berkumpulnya para jenius tak tertandingi. Bahkan para pelayan dari setiap jenius tak tertandingi, selama mereka bekerja keras untuk akademi, mereka akan memiliki kesempatan untuk mempelajari beberapa metode pemurnian ki terbaik. Jauh lebih baik daripada menjadi murid sekte Qian Chuan. Perlu diketahui bahwa sekte-sekte super besar tersebut memiliki beberapa klasifikasi seperti murid luar, murid dalam, murid sejati, dan bahkan murid inti. Namun, Akademi Hitam Putih hanya memiliki 2 jenis orang murid formal dan pelayan. Bahkan pembantu pun menjadi dambaan setiap orang. Bisakah aku juga masuk Akademi Hitam Putih? Meng Yan memikirkan berbagai hal. Saudara Meng Yan? Desak Yun You. Ah, Meng Yan mengangguk. Pergi? Tentu saja aku akan pergi. Akademi Hitam dan Putih. Yun You dan Meng Yan keduanya berubah menjadi aliran cahaya dan terbang tinggi di langit. Lihat, itu puncak Beiming, tempat guruku Long Wei berada. Yun You menunjuk ke arah gunung yang anggun di kejauhan. Meng Yan sudah berpikir sejak memasuki gerbang utama Akademi Hitam Putih. Dia benar-benar masuk Akademi Hitam Putih? Yun You di sebelahnya benar-benar salah satu dari 10 pelayan. Wow! Keduanya menukik turun dari ketinggian dan segera mendarat di luar Menshan. Kedua penjaga muda di pintu juga memberi hormat dengan hormat. Energi langit dan bumi yang begitu kaya. Melangkah masuk ke dalam Menshan, Meng yang merasakan energi langit dan bumi yang luar biasa kaya. Energi langit dan bumi di kota Anchan sudah cukup kaya. Bahkan ada formasi untuk mengumpulkan energi di Menshan ini, dan formasi itu selalu aktif. Meng Yan sedikit pendiam. Dipimpin oleh Yun You, mereka berjalan menyusuri koridor dan segera melewati sebuah pintu. Mereka melihat halaman yang luas. Di halaman itu, seorang pemuda berpakaian kulit binatang duduk di sana. Dan di sebelahnya berdiri seorang wanita cantik jelita yang menunggu perintahnya. Saat itu, langit sudah hampir gelap gulita, dan sosok anak laki-laki berbaju kulit binatang yang duduk di sana tampak kabur. Kakak Long Wei. Meng Yan tak kuasa menahan diri untuk berseru ketika melihat anak laki-laki berbaju kulit binatang itu. Si Tou. Long Wei juga berdiri dan berjalan mendekat. Meng Yan merasa sedikit pendiam dan gugup. Ini bukan lagi Long Wei yang datang bersama mereka untuk bergabung dengan sekte, melainkan murid resmi Akademi Hitam Putih, sekte nomor 1 di Kabupaten Anchan. Dan dari apa yang dikatakan Yun You, sepertinya Long Wei juga sangat menonjol di Akademi Hitam Putih. Jangan gugup, tanya Long Wei sambil tersenyum. Di mana Meng Xin dan Meng Jun? Mereka berdua bergabung dengan sekte, kata Meng Yan Lian. Mereka berdua berada di tahap awal Purple Menshan, jadi mudah bagi mereka untuk bergabung dengan sekte. Mereka berdua bergabung dengan sekte Qian Chuan. Berbicara tentang ini, Meng Yan merasakan sedikit sakit di hatinya. Bagaimana dia ingin bergabung dengan sekte yang sama dengan Meng Xin, tetapi sayangnya fondasinya rusak dan tidak ada sekte yang menginginkannya. Sekte Qian Chuan? Long Wei mengangguk pelan. Setelah aku menjadi murid resmi Akademi Hitam Putih, aku diberi 10 pelayan. Aku ingin tahu apakah kau bersedia menjadi pelayan di bawah komandoku. Mata Meng Yan langsung berbinar dan tubuhnya sedikit gemetar. Ya, kata Meng Yan. Aku hanya pelayan dalam nama. Kau dan aku tetap saudara. Long Wei tersenyum. Ngomong-ngomong, kalau ada yang ingin kau tanyakan, tanyakan saja pada Paman Bai. Ada banyak aturan di Akademi Hitam Putih. Ya. Meng Yan mengangguk berat. Yang ia takutkan adalah tak ada harapan. Kini setelah ia memasuki Akademi Hitam Putih, jalan lebar menuju kultivasi abadi telah terbentang di hadapannya. Tentu saja, ia akan terus bekerja keras dan menjadi semakin kuat. Ia akan melangkah semakin tinggi di jalan menuju kultivasi abadi. Memikirkan hal ini, ia tak kuasa menahan diri untuk berkata dalam hati Xiao Xin, tunggu aku. Meng Yan menatap Long Wei dengan mata memerah, lalu dia berlutut dan bersujud. Si Tou. Long Wei Lian ingin membantu. Saudara Long Wei, kau telah menyelamatkan hidupku dan memberiku jalan menuju keabadian. Aku, Meng Yan, tak punya cara untuk membalas budimu.
Selama kau memberi perintah, aku akan terus maju, sesulit apapun. Meng Yan menatap Long Wei. Long Wei tersenyum bangun. Yun Yo di sampingnya mengeluh kakak senior Long Wei sangat kuat dan berbakat. Mengapa dia membutuhkan bantuanmu? Yun Lu. Long Wei memandang Yun Lu di sampingnya dan memerintahkan. Pergi dan buat beberapa pengaturan dan siapkan makanan. Si Tou dan aku bisa mengobrol baik-baik. Dibandingkan dengan 3 pelayan lainnya, Long Wei masih memiliki kesan yang lebih baik tentang Meng Yan. Ya. Yun Lu menyapanya, lalu mundur. Ia diam-diam kesal saat mundur. Dasar orang bodoh. Pria bernama Meng Yan ini baru saja masuk dan memergokinya, yang membuatnya meragukan pesonanya sendiri.